Ustadz, ada seorang penceramah mengatakan bahwa membungkuk di depan sesama manusia itu bid'ah, itu bahkan bisa mengarah ke syirik. Ya, ini mubalik atau penceramah yang terlalu. Jadi bungkuk kita memang iyalah, di Arab tidak ada. Saya terkejut kalau datang di Arab pertama kali itu tangan kanan dan kiri itu sama. Biasa mereka memberi tangan kiri itu, saya tersinggung pertama kali. Padahal Nabi SAW mengajarkan yuhibbut tayammun. Allah SWT suka yang kanan untuk hal-hal kebaikan, apalagi memberi atau menerima harus kanan. Tapi di Arab tidak terlaksana itu. Ya Arab lah, Islam lah. Jadi Islam itu umum, tidak peduli Arab tidak Arab. Arab itu bagian dari Islam, bukan, jangan dianggap kalau Islam itu Arab. Ya memang seperti itu, kenyataan sehari-hari seperti itu. Nah, soal bungkuk ya gitu. Tidak ada bungkuk itu apa? Apa sih bungkuk itu? Menunduk ya, menunduk atau membungkuk ya. Jadi kalau di depan orang yang lebih tua kita ya membungkuk. Tapi Allah SWT berfirman loh, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkan, janah itu maksudnya tangan ini, rendahkan tanganmu ketika ya di depan orang tua sebagai wujud penghormatan dan kasih sayang. Jadi soal bungkuk ini soal muamalah, soal pergaulan, bukan soal ibadah murni, ibadah madho. Maka tidak boleh ditempeli dengan kata bid'ah, apalagi syirik. Tidaklah. Syirik itu mempertuhan kepada selain Allah, atau mempertuhan kepada Allah dan kepada selain Allah, itu syirik. Tapi kalau sekarang penghormatan, menghormati bendera, syirik. Tidaklah. Mencium Al-Quran, syirik. Saya khawatir penjelian yang seperti ini nanti pertanggungjawabannya berat di mahsyar. Ingat itu ya. Setiap kata yang keluar dari kita, ingat mahsyar. Bahwa apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, diminta pertanggungjawabannya di padang mahsyar. Apa padang mahsyar itu? Padang mahsyar bumi ini ketika sudah diubah menjadi yang lain, wa yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, di surah Ibrahim itu diubah tanpa tumbuhan, tanpa bangunan, entak-entakan. Entak-entakan. Pokoknya ya sudah kayak lapangan bola tapi bukan berumput, ya pokoknya berwarna perak malah ya. Kemudian panas matahari luar biasa, dan itu lamanya 40.000 tahun. 4 hari memang. 40 hari maksudnya. 40 hari. Tapi 40 hari akhirat kan, sehari akhirat kan sama dengan 1000 tahun. Berarti 40.000 tahun. Jadi cukup untuk mengadili kita secara detail, itu cukup. Lebih lama di sana dibanding di dunia ini. Jadi berat sekali. Ingat, jangan gampang-gampang mengatakan syirik. Saudara sendiri disyirik-syirikan, saudara sendiri dibid'ah-bid'ahkan. Jangan. Ini orang yang seperti ini ngajinya durung tutup ini. Jadi masa bungkuk dibid'ah-bid'ahkan. Ini penghormatan, kebiasaan. Saya yakin kalau di Jawa, nek gak bungkuk di depan orang yang lebih senior tuh ya tidak sopan. Dan itu sekali lagi soal pergaulan. Yang bisa ditempeli bid'ah itu kalau akidah dan ibadah mahdhah. Ibadah murni kata sholat seperti puasa itu kalau tidak sesuai dengan petunjuk bisa dikatakan bid'ah. Itu pun belum tentu loh ya, belum tentu. Wong Sayyidina Umar merintis sholat tarawih 20 rakaat berjamaah, itu tidak ada zaman Nabi, zaman Abu Bakar tidak ada. Itu jelas bid'ah kalau dibilang tambahan di luar yang dituntut dengan Nabi. Sayyidina Utsman membuat Jumat itu adanya 2 kali, zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar 1 kali kok. Itu ibadah murni itu. Apa ada orang berani mengatakan Sayyidina Umar tokoh bid'ah, Sayyidina Utsman tokoh bid'ah? Apa berani? Nek wani reneo wis ngono ae. Jadi saya tuh kadang-kadang ya rada gemreget, itu. Gemes ya, gemes dengan orang yang sedikit-sedikit bid'ah kemudian menakut-nakuti umat. Hal-hal yang sesungguhnya harus didiskusikan dulu, harus dibaca banyak dulu. Bungkuk sekali lagi masalah muamalah asal tidak dengan pengkultusan,
Mosok bungkuk mengkultus, enggak lah. Bungkuk itu toto kromo sopan santun. Misalnya sampean duduk, saya lewat yang ngarep sampean terus aku tebang-tebang lengek-lengek kan ya enggak sopan tuh. Walaupun terhadap yang lebih muda, pokoknya kepada sesama manusia itu saling menghormati dalam batas sekedar penghormatan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta itu nyuruh sujud malaikat dan jin dan iblis waktu itu ya yang disebut pada Nabi Adam, sujud. Apa sujud itu? Ya sujud itu ya seperti itu. Nabi Yakub dan anak-anaknya sujud di depan Nabi Yusuf. Walaupun kemudian muncul penafsiran wujudnya sujud ya sujud mungkin hanya penghormatan. Tapi namanya sujud ya selama ini kita tahu sujud, tapi sujudul ihtiram, sujud penghormatan, bukan sujudul ibadah, bukan sujud penyembahan. Kalau sujud penyembahan jelas salah. Sama dengan menghormat bendera itu bukan penghormatan pengkultusan, tapi sekedar namanya penghormatan ya penghormatan aja. Sesama manusia ini juga penghormatan aja. Loh itu benda kok dihormati? Ya kita juga Al-Quran juga kita hormati, Ka'bah juga kita hormati. Baik, jadi sekali lagi kalau menjadi penceramah tolong lapang dadalah, dingin kepalalah, banyak bacalah, dan jangan mudah menyalahkan pihak yang berbeda. Wis ngono wis.